Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabian Yayuni dengan nomor NPM 2050212 jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan kelompok 1 dengan tema Profesionalisme Guru dan Keterampilan Abad 21. Adapun judulnya yaitu Efektivitas Pembelajaran pada Mata Kuliah Profesi Pendidikan dalam Meningkatkan Guru Berketerampilan Abad 21. Peran saya dalam kelompok adalah menjelaskan hasil penelitian yang bersumber dari jurnal berdasarkan rumusan masalah yang telah kami susun sebelumnya. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. 1. Apa faktor penyebab belum optimalnya guru yang berketerampilan abad 21? Dan yang kedua, bagaimana solusi untuk meningkatkan keterampilan guru abad 21 melalui pembelajaran mata kuliah profesi pendidikan. Dari hasil rumusan masalah tersebut, diperoleh hasil penelitian. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang ke-1, faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru. Yang kedua, tantangan guru dalam menghadapi pembelajaran abad 21. Dan yang ketiga, keterampilan guru yang harus dimiliki pada abad 21. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru. Menurut Ahmad Mesuki, dalam upaya pembangunan pendidikan nasional, sangat diperlukan guru dalam jumlah yang memadai dan standar mutu kompetensi profesional yang terjamin. Untuk mencapai jumlah guru profesional yang dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional, diperlukan suatu proses yang terus-menerus, tepat sasaran, dan efektif. Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai, utamanya dalam hal bidang keilmuan. Adapun faktor-faktor rendahnya profesionalisme guru, ada 5 hal diantaranya sebagai berikut. 1. Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Yang kedua, hal ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga waktu untuk membaca, menulis, dan meningkatkan diri tidak ada. Yang ketiga, belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju. Yang keempat, kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi, tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan. Dan yang terakhir, yang kelima, kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi. Dari faktor-faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru tersebut, ada solusinya, yaitu bisa dilakukan dengan cara melalui kegiatan-kegiatan, misalnya workshop, seminar, lokakarya, dan program sertifikasi guru. Tujuannya adalah hasil dari pembinaan melalui pelatihan tersebut dapat diperoleh nilai tambah yang lebih baik, utamanya berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya bisa dilakukan dengan kegiatan misalnya seperti PKG dan KKG yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dan memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam merancang suatu proses program pembelajaran. Selain itu juga terdapat 7 tantangan guru di abad 21 ini. Yang pertama, Teaching in Multicultural Society. Yang kedua, Teaching for the Construction of Meaning. Yang ketiga, Teaching for Active Learning. Yang keempat, Teaching and Technology. Yang kelima, Teaching with New View About Abilities. Yang keenam, Teaching and Choice. Dan yang ketujuh, Teaching and Accountability. Solusi guru dalam menghadapi tantangan abad 21 ini adalah bisa dengan cara mempersiapkan guru dalam memanfaatkan teknologi saat ini serta memaksimalkan kemampuan yang dimiliki guru dalam menggunakan peralatan teknologi terkini. Kemampuan yang dimaksud yaitu kemampuan dalam menggunakan teknologi sehingga mampu menampingi dan mengajarkan siswa dengan memanfaatkan teknologi dan mengoptimalkan seluruh kemampuan siswa dengan berbagai macam metode pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, sehingga memberikan kesempatan pada siswa atau peserta didik untuk kreatif, memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Selain itu juga dalam abad 21 ini, guru dituntut untuk memiliki keterampilan sebagaimana menurut Karim dan Daryanto tahun 2017. Yang ke-1, guru harus mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik
Yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital. Yang ketiga, menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital. Yang keempat, mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital. Dan yang kelima, berpartisipasi dalam mengembangkan dan kepemimpinan profesional. Selain faktor tersebut, ada salah satu solusinya, yaitu dalam abad 21 ini, guru semuanya belum optimal dikarenakan banyak kendala-kendala. Solusinya yaitu untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola kelas. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara selalu membiasakan siswa untuk selalu disiplin, rapi, bersih dalam segala hal, menggunakan sumber belajar dari buku, internet, jurnal, dan beberapa media belajar sesuai dengan materi pembelajaran, serta memiliki keterampilan yang baik dalam membuka materi pembelajaran, menjelaskan materi pembelajaran, memberikan penguatan, dan membimbing diskusi kelompok. Selain itu, untuk meningkatkan keterampilan guru abad 21 melalui pembelajaran mata kuliah profesi pendidikan adalah, menurut saya, dengan cara ketika dalam proses pembelajaran, guru tersebut dilengkapi dengan media teknologi dengan menampilkan sebuah studi kasus, misalnya, agar pembelajaran bisa semakin kreatif dan siswa menjadi dapat berpikir secara kritis bersama kelompoknya. Selanjutnya, saya akan membahas LK kelompok dengan tema profesionalisme guru dan keterampilan abad 21. Sebelum membuat judul, kita harus mengetahui permasalahan. Setiap individu dalam kelompok ditugaskan untuk mencari permasalahan yang berkaitan dengan tema, lalu kemudian di-list. Permasalahan timbul karena kita tahu pengetahuan atau konsepnya. Setelah individu di dalam kelompok menyampaikan permasalahan, lalu kemudian di-list, selanjutnya kami berdiskusi untuk menentukan judul yang saat pembuatan judul dibimbing oleh Bapak Afif Maulana Vendra. Alhasil, setelah kami berdiskusi, terbentuklah sebuah judul, yaitu Efektivitas Pembelajaran pada Mata Kuliah Profesi Pendidikan dalam meningkatkan guru berketerampilan abad 21. Komponen yang pertama yaitu latar belakang masalah. Masalah yang disajikan harus dicantumkan sumbernya. Latar belakang masalah ini berisikan 5 paragraf yang terdiri dari 1. Pandangan umum sesuai dengan tema. Dalam menyusun pandangan umum, kita harus mengacu pada tema. Dalam paragraf 2, kami mendeskripsikan terkait landasan normatif yang sesuai dengan paragraf sebelumnya. Berikut adalah landasan normatifnya, yaitu Undang-Undang 1945 alinea keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang ketiga adalah landasan empirik. Dalam paragraf 3 terkait dengan landasan empirik harus berdasarkan faktual atau fenomena yang harus dicantumkan sumbernya. Yang keempat, jurnal. Data yang diambil dalam jurnal bisa data hasil penelitian yang sejalan dengan data landasan empirik yang kita dapatkan. Setelah komponen latar belakang masalah yang telah saya sebutkan di atas, maka komponen yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari faktor penyebab dan solusi. Maka, berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya itu ada 2. Yang ke-1, apa faktor penyebab belum optimalnya guru yang berketerampilan abad 21? Yang kedua, bagaimana solusi untuk meningkatkan keterampilan guru abad 21 melalui pembelajaran mata kuliah profesi pendidikan? Komponen yang ketiga yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah atau sesuai dengan rumusan masalah. Hasil penelitian ini bersumber dari 3 sumber, yaitu buku, jurnal, dan narasumber. Selanjutnya, komponen yang keempat, pembahasan. Pembahasan di sini adalah dari hasil penelitian yang selanjutnya diolah menjadi pembahasan atau pendapat kelompok. Komponen yang kelima yaitu kesimpulan. Kesimpulan terdiri dari faktor penyebab dan solusi. Dan yang terakhir adalah 7 daftar pustaka. Daftar pustaka ini hasil dari sumber-sumber yang berasal dari 3 sumber, yaitu buku, jurnal, dan narasumber. Contohnya seperti ini. Mungkin sekian penjelasan materi tentang pembahasan tentang materi tentang LK kelompok dan LK individu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.